menjelang akhir tahun Netflix ngeluarin film-film mengerikannya ya. Gila, waktunya gue keluarkan film-film andalan gue. Salah satunya ya ini film terbaru yang kita tonton, judulnya adalah Don't Look Up, bertabur bintang kalau kata Indra. gawat guys. Iya. Yang jelas Leonardo DiCaprio itu ya, itu nomor ini kayaknya pertama dia main film di Netflix. Oh iya ya? Kayaknya nggak ada lagi, nggak aku ingat, belum pernah Leonardo DiCaprio main film di streaming. Ada dia, ada J.Lo, Jennifer Lawrence yang udah lama juga aku nggak tahu dia kemana gitu ya. Terus ada banyak lah menceritakan tentang kejadian yang paling standar di film-film blockbuster Hollywood ya. Iya. Bagaimana kalau ada meteor atau komet menabrak bumi. Iya. Tapi ya ini bukan film disaster ala-ala Roland Emmerich ya. Dia bikin Independence Day atau apa namanya, Deep Impact atau Armageddon atau apapun gitu ya. Ini filmnya Adam McKay nih, yang emang dia sutradara yang suka bikin film-film komedi satir gitu lah. Lagi-lagi, aku pikir ini film serius. Gak ada serius-seriusnya. Serius dari ininya. Enggak banget, sumpah. Dari topiknya. Terus tuh kayak ternyata geblek filmnya, lucu, absurd, tapi sebenarnya ini miris ya. Iya. Ngelihat kayak gini tuh. Benar. Soalnya ini kan ngomongin disaster, kita udah ngasih tahu dengan saintis, udah jelas banget datanya gimana, tapi kayak orang kayak gitu, malah lebih mentingin apa, pemilu ya? Iya. Pemilu lebih mentingin itu tadi yang putus pacar kayak gitu. Terus ya udah, jadi kayak anjir ini film campur aduk banget sih, sampai akhirnya lo telat. Udah ya lo mau ngapain juga nggak bisa udah. Gitu. Benar-benar secara Tapi premis iya, emang ini kan metafor dari keadaan yang sekarang sebenarnya. Salah satu yang aku suka lagi karakter-karakternya ini menarik-menarik, tau gak sih? Jadi ya selain bertabur bintang itu, terus karakternya juga dibikin kayak sekalian aja gitu ya. Iya. Sekalian aneh. Dari presidennya aja udah aneh sampai anaknya aneh, yang juru bicara, astronotnya aneh, pokoknya baik aneh. Itulah jangan lupa yang penyiar berita itu gitu. Pokoknya ini karakternya banyak tapi kayak bahkan Leonardo DiCaprio juga ntar di tengah-tengah berubah jadi aneh juga. Jadi aneh. Ini star syndrome. Iya benar, star syndrome. Tapi balik lagi itu bisa terjadi cuy, gila. Iya pastilah. Itu sangat bisa terjadi gitu. Apalagi dia tuh orang yang nggak pernah dipandang gitu loh, kayak ngomong depan orang aja kayak nggak bisa, yang panik banget. Tiba-tiba dia disukai sama orang kayak, woi. Iya benar-benar. Pastilah. Terus aku kayak nungguin Timothée Chalamet gitu. Mana sih? Ya Allah di ujung banget, tapi akhirnya keluar juga. Iya, ada lah. Dan kamu tau gak sih, dia kan gondrong, dan ternyata itu rambut asli. Oh iya? Iya, jadi dia tuh kayak ini kan film kayak ke-pending lama, terus pas Zoom call gitu, meeting, si sutradara suka, rambut lo oke, udah gini aja. Akhirnya udah, rambutnya gondrong, aku pikir tuh kayak palsu soalnya. Aneh gak sih? Gondrongnya gak enak dilihat. Dia berarti gak cocok gondrong, ya. Kayak anak-anak, ini aja hippie. Iya, hippie-hippie, tapi ternyata paling beriman. Iya. Balik lagi. Ini tuh sangat-sangat menggambarkan realita sih, dan aku suka gimana caranya dia bercanda gitu ya. Aku suka sih endingnya, maksudnya gak dibikin happy, terus kayak beneran kejadian. Ya mau gimana lagi, emang nggak ada jalan kan. Paling sebel kalau misalnya kita udah nggak ada jalan, tiba-tiba di ending, wah ternyata. Iya benar. Itu kayak dibikin ya udah, emang harus begitu. Di awal kita tahu bakal ada meteor, di akhir ya udah beneran nabrak gitu. Bener, ya bener, berarti si saintis itu ya bener. Iya, intinya bener, lu jangan jangan nggak percaya orang pinter secara ilmuwan lah. Ini pinter ya, pinter dalam literal ya. Iya pinter gitu. Ya kan itu sama kayak dulu pas COVID ada ya, wah nggak mungkin ini. Iya, makanya keadaan ini maksudnya yang dibikin metafor itu sebenarnya sih. Iya, maksudnya jadi ya udah lu percayalah sama data gitu ya. Sama saintis yang udah capek-capek. Nggak mungkin lah bikin kayak gitu, ngarang gitu ya. Masih ada lo yang nggak percaya sampai sekarang. Iya pasti. Di Amerika juga masih banyak, apalagi di sini gitu ya. Nanti ditanya memorable tuh kayak banyak gitu perintilan-perintilan yang seru. Cuman kalau untuk secara keseluruhan cerita aku kayak gimana ya, agak gimana gitu. Bahkan aku sempet ngantuk kan pas mau ending. Apalagi kalau kalian nggak masuk sama dialog atau jokesnya gitu yang emang absurd gitu ya. Tapi ada beberapa emang
kocak sih gitu, Iya, walaupun beneran kocak sih. di dalamnya nggak ada yang ketawa gitu, tapi asli kocak itu kalau Itu dipikirin. mau ketawa juga sebenarnya miris, tapi Iya. ya gimana Bu? Lucu-lucu yang aneh gitu loh. Kayak kita dikasih tahu tuh, dia akan menabrak bumi dalam 6 bulan sekian gitu kan. Kok kamu bisa tahu banget sih sampai jam-jamnya? Iya, soalnya gue masukin ke aplikasi diet gue. Gitu. Cuman di tengah-tengah kita nggak dikasih tahu kayak udah berapa lama lagi gitu. Iya, Tahu-taunya udah deket dekat banget banget. gitu. Jadi kayak ya padahal di depan udah kayak detail, pengennya sih kayak ya dikasih tahu lah misalnya Ya, 2 bulan apa yang lagi terjadi apa-apa gitu ya. gitu kayak udah masalah aja kan semua di tengah, tapi tahu-taunya udah aku tuh nggak nyangka tau yang terakhir banget ternyata udah hari H-nya. Iya. Karena kita nggak tahu kan. Ya, timelinenya diliatin kali bikin lebih ini ya, bikin kita menunggu-nunggu kali ya. Iya, ini kayak kaget loh. Kok Iya, ini udah hari H gitu. Iya benar-benar. Pas tahu hari H-nya pas si Leo rujuk sama istrinya. Gitu. Jadi, ini udah hari H. Oke, pantas dimaafin ya. Kalau Iya. enggak nggak Bener. bakal dimaafin itu. Kalau ngomongin kurang sih sebenarnya balik lagi sih, lu kalau nyarinya film disaster yang disaster banget ya enggak juga ini gitu. Tapi karena aku tahu filmnya ada Meke yang dulu-dulu kayak gimana, jadi ya udahlah ini sesuai ekspektasi aja sih kalau kata aku gitu ya. Maksudnya di satu sisi ini kataku masih bisa lebih dicerna lah gitu ya. Dulu-dulu film dia itu ngomongin lebih spesifik lagi gitu, ngomongin Chris Mon lah, tapi dengan cara kayak gini juga gitu, dan itu mungkin nggak akan bisa relate ke banyak orang ya. Ya kalau ini sih untungnya masih bisa lah relate. Iya. Ngomonginnya kan kiamat gitu ya, dunia dihantam meteor atau komet gitu, itu kan kayak hal-hal yang sering kita tonton lah zaman dulu ya, kan pasti sering lah ya. Dan kalau mau ngomongin nama memorable apa nih? Banyak. Salah satu itu yang kata si Jenderal pas lagi di White House gitu kan, Jenderal bilang nih gue bawain snack, Iya, bayar. $10 ya udah, ya ntar gue bayarin ini gini. Terus ternyata itu gratis dong, sampai diungkit-ungkit sampai belakang kan, sampai akhir film kayak gue masih nggak nyangka kenapa sih Jenderal itu, masalahnya cuma $10, terus si Jenderal minta $10. Pas ada perdebatan lah antara si 3 saintis ini sama staff Gedung Putih, terus kan dikurung si Jello sama yang satu lagi itu yang orang NASA, terus dikunciin lah. Dia bilang gini, udah lu di sini aja, gue cuma butuh si Leo. Ya udah, pengen ikut. Enggak, ntar lu, terus kalau gue mau kamar mandi gimana? Ntar gue kesediaan koran sama wangi. Itu sampah, itu nyebelin banget gak sih? Pas udah mau ditutup pintunya, lo mau ikut nggak? Mau, pas malam ditutup. Itu kayak, dia tuh nyebelin banget. Ya. Iya. Kita sialan dia. Banget emang sih, iya. Ini tirani Presiden Amerika dengan keluarganya ini emang aneh. Gendeng. Iya, emang aneh banget. Aneh asli. banget itu asli. Si Ron Perlman tuh yang jadi astronot. Yang pas dia... Yang rasis itu? Ya, aku berterima kasih kepada kita kulit putih yang akan menyelamatkan dunia, anjir. Terus dibalas, maaf dia orang lama gitu kan, jadi secara nggak sadar ini emang apa namanya nyindir gitu kan. Iya. Orang kolot mah rasis anjir maksudnya. Ya, bahkan emang sampai sekarang juga kayak gitu. Iya. Dan yang paling bagus sih si Mark Rylance lah yang punya Best itu. Dia itu kayak apa ya, mendefinisikan semua pemilik perusahaan teknologi gede di dunia gitulah. Kayak Mark Zuckerberg sedikit gitu, terus kayak Jeff Bezos sedikit gitu. Terus yang menyedihkan tuh pas si Leo berselingkuh kan, istrinya tahu feeling, datanglah pas istrinya udah di dalam, kayaknya apartemennya si Leo sama Bri ya. Terus kan biasalah orang kalau udah salah kan pengen menjelaskan segala sesuatunya. Terus si Bri-nya dengan santainya kayak nggak merasa bersalah, terus dia ngomong gini, udahlah nggak usah repot-repot. Tapi ada benernya juga sebenarnya. Iya. Nggak usah repot. Ini kan cuma 2 pilihan. Lo mau pulang berdua sama dia atau lo pulang sendiri? Iya juga sih. Ngapain gue capek-capek? Ya nggak sih? Berantem ngeluarin otot, urat segala. Ya udah, emang bener pilihan cuma 2. Lo mau apa? Terus suaminya kayak bingung mau jawab. Ya udah jelas kalau udah mau bingung jawabnya. Nggak usah nunggu lagi. Udah dikasih obat deh. Ini obat lo, ini obat lo. Itu sedih tapi ya udah. Dan setelah itu snap anjir si Leonardo DiCaprio ya. Pas di acara selanjutnya ngamuk-ngamuk kayak orang gila anjir. Terus pas udah ngamuk dikukup kepalanya kayak itu juga berulang-ulang, itu lucu. Kayak si Jello, terlalu banyak ngomong lu, langsung disekap anjir. Diasingkan. Yang mereka telanjang itu kaget Nyampe sih di aku. planet. Itu kaget sih aku. Anjir telanjang banget, telanjang bulat kan? Iya.
Itu sebenarnya katanya Leo nggak setuju kalau si siapa presidennya itu telanjang, jadi tuh stuntman gitu. Oh iya lah pasti sih. Iya, cuman dia sempat nggak setuju gitu kalau itu. Ceritanya tuh nggak tanggung-tanggung lagi 22.000 tahun kemudian anjir. Anjir jauh banget anjir. Aku pikir tuh bakal kayak 100 tahun kemudian gitu. Ini 22.000 tahun kemudian anjir. Ada hal-hal menarik lah pokoknya ini kalau kalian nonton ini. Dan mungkin bisa kelihatan gitu ya, apa yang hal yang beneran ada gitu di dunia kita gitu ya. Apa yang enggak, tapi rata-rata ada sih, banyak kan semua. Iya. Cuman ini dengan cara yang hiperbolis aja di sini ya, benar-benar hiperbola super gitu ya. Dan kamu kita kasih skor berapa nih untuk Don't Look Up? 7,8 Bronterok Mantap. per 10. Bronterok. 7,5 juga lah, cukup untuk menikmati kegilaan di akhir tahun. Lumayan seru juga sih ngelihat film kayak gini gitu dari sudut pandang yang lain gitu ya. Sudut pandang orang-orang aneh. Iya benar gitu. Bosan kan kita nonton yang herois? Silahkan komen aja menurut kalian gimana filmnya. Apakah kalian suka, menikmati, atau mungkin aduh gue pengen nonton film Armageddon aja sekalian. Ya boleh gitu juga ya. Dan momen apa yang menurut kalian paling ngaco ya di film ini? Iya, atau karakter yang paling kalian suka lah. Iya, yang paling suka atau yang paling ngaco juga silakan. Dan seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, subscribe, follow Instagram dan Twitter Snackclip. Beli kaosnya juga, beli kaos Annabelle juga, terus apalagi ya, ya nonton lah konten original Snackclip ya. Iya dong. Dukung di Saweria dan juga kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya dan ya selamat tahun baru. Oh iya, selamat tahun baru. Nggak tahu mungkin udah tahun baru pas video ini tayang. Ya tapi kan selamat tahun baru. Oh iya. Tetap selamat tahun baru ya, Iya. masih awal. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Bye bye.